Tell you what, Marc Marquez fans won't be sitting particularly comfortably here with 90 seconds to go. This is going to improve it, but not by a great deal. Beberapa waktu lalu, Marc Marquez dikabarkan bakal menjadi bagian dari KTM. Hal tersebut terjadi saat pembalap asal Spanyol ini bergabung dengan Gresini Racing. Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez mengatakan bahwa Ducati adalah prioritas utamanya, setelah meninggalkan Repsol Honda. Namun, dia tidak ingin menyebutkan tim-tim mana saja yang menjadi opsinya jika tidak bergabung dengan Ducati. Sempat berpikir tidak akan membuat perubahan, setelah bergabung dengan Gresini Racing, tetapi Marc Marquez akhirnya menetapkan target untuk menjadi bagian dari Ducati Lenovo. Ia mengatakan bergabung dengan Gresini Racing dan promosi ke Ducati Lenovo adalah pilihan terbaiknya. Sementara, KTM memilih Pedro Acosta untuk bergabung ke tim pabrikan. Adapun Enea Bastianini dan Maverick Vinales telah resmi menjadi pembalap tim satelit KTM, Gas Factory Racing Tech 3 pada musim depan. Pembalap Gresini Racing Ducati, Marc Marquez bikin heboh saat dirinya dirumorkan diincar banyak tim pabrikan. Salah satunya KTM. Mantan pembalap Honda ini pun angkat bicara. Pembalap Ducati, Marc Marquez diketahui resmi menjadi pembalap Ducati Lenovo. Namun, The Baby Alien baru akan membalap dengan tim pabrikan Ducati tersebut pada MotoGP 2025. Penampilan Bastianini yang tidak memuaskan sejak musim lalu. Karena itu pembalap asal Italia tersebut tersingkir pada musim depan. Pembalap Ducati Jorge Martin yang juga jadi pesaing Bastianini harus terdepak. Meski secara kualitas selevel dengan Marquez saat ini, namun Martin kurang memiliki nilai komersial. Dikutip dari Motosan, Ducati pernah berjanji merekrut pembalap muda demi menjadi tim hebat. Setelah ditinggal Andrea Dovizioso pada 2020, Ducati melakukan peremajaan. Tidak ada pembalap berusia 30 tahun atau di atasnya. Kebijakan itu bertahan selama 3 musim terakhir. Pada 2021, Ducati memiliki Jack Miller dan Bagnaia yang ketika itu berusia 26 serta 24. Pada 2023 Ducati mempunyai Bagnaia dan Bastianini. Akan tetapi kebijakan itu berubah pada musim depan setelah merekrut Marquez yang berusia 31 tahun. Pernat tidak habis pikir dengan keputusan Ducati yang tidak bisa konsisten dengan kebijakan sendiri. Karena itu Bastianini dan Martin memperkuat tim lain. Tim pabrikan Ducati disebut ingkar janji setelah memilih merekrut Marc Marquez untuk MotoGP 2025 ketimbang Jorge Martin. Kritik disampaikan menir Enea Bastianini, Carlo Pernat. Bastianini adalah pembalap Ducati saat ini, rekan satu tim Francesco Bagnaia. Pabrikan Ducati telah merampungkan line-up pembalap pabrikan mereka. Mulai tahun depan pabrikan Bologna memasangkan 2 juara dunia, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim utama. Mereka kehilangan 2 pembalap muda sekaligus, Enea Bastianini ke KTM Tech 3 dan Jorge Martin ke Aprilia Racing. Ducati yang memilih Marquez dinilai berdasarkan strategi awal mereka. Ducati menerapkan strategi pembalap muda, mereka merekrut pembalap muda di tim satelit mereka, kemudian memilih yang paling kuat untuk naik ke tim pabrikan. Program pembalap muda terbukti sukses ketika Bagnaia berhasil memberikan 2 gelar kepada Ducati sejauh ini. Tapi karena Marquez tersedia di pasar transfer dan Ducati mendapat kesempatan emas mendapatkan sang juara 8 kali, logis jika mereka tak ingin melewatkan peluang tersebut. Setiap orang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam rumah, tentu saja, mengingat ada strategi yang mungkin tidak kita ketahui, kata menir Bastianini, Carlo Pernat dalam berita Motosprint It. Namun kebijakan pembalap muda, yang dilakukan sejak masa pasca Dovizioso dan seterusnya, yang sejauh ini sudah pasti membuahkan hasil, terbantahkan, sambung pria Italia itu. Tiba-tiba strateginya berubah, dengan dirilisnya pembalap muda dan karena itu mereka akan memperkuat pabrikan lain, bahwa mereka melepas 2 pembalap berusia 26 dan 27 tahun untuk memilih pembalap berusia 31 tahun, yang bernama Marc Marquez. Saya tidak akan melakukannya, karena strategi yang digunakan baru-baru ini berhasil, namun saya dapat memahami bahwa ini mungkin merupakan ide yang valid. Sekarang kami bertujuan untuk memiliki 2 nama besar bersama-sama. Bukan apa-apa, demikian pendapat Pernat. Marquez dan Bagnaia akan memperkuat Ducati hingga akhir 2026 mendatang. Kepindahan Marc Marquez membawa efek yang tidak kecil usai dirinya dipastikan menjadi bagian dari Ducati pada MotoGP 2025.
Ducati telah resmi menetapkan susunan pembalap mereka untuk musim depan meski MotoGP 2024 baru merampungkan 7 balapan. Satu tempat di sisi Francesco Bagnaia akhirnya terisi oleh Marc Marquez yang menjadi pilihan pasukan Borgo Panigale. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mendapatkan statusnya sebagai rider tim pabrikan lagi usai hengkang dari Repsol Honda. Dipilihnya Marquez tentu tidak lepas dari performa menjanjikan yang ditunjukkan bersama Gresini Racing pada musim ini. Selain itu, riwayat sebagai pemegang 8 gelar juara dunia juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk Ducati agar merekrutnya. Kedatangan rider berusia 31 tahun itu juga tidak lepas dari pandangan pro dan kontra di kalangan penggemar dan pengamat. Rasa khawatir mencuat di mana Marquez dipandang bisa merusak sisi keharmonisan yang telah tercipta di garasi pabrikan Italia itu. Hal tersebut pula yang sempat diwanti-wanti oleh Bagnaia sebelum Ducati resmi menetapkan pilihan kepada Marquez. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, meyakini era baru MotoGP akan terjadi pada musim depan. Lorenzo mengacu ke persaingan terhadap dua pembalap yang akan meningkatkan popularitas MotoGP. Dua pembalap yang dimaksud adalah Marc Marquez dan Pedro Acosta. Marc Marquez dan Pedro Acosta akan sama-sama mengendarai motor tim pabrikan pada musim MotoGP 2025. Menurut Lorenzo, Marquez dan Acosta dapat bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP untuk menandai era baru yang penuh sensasi. Meskipun Lorenzo sepakat bahwa popularitas Marquez masih belum berada di level seperti Valentino Rossi. Namun, dia mengiyakan bahwa Marquez adalah pembalap yang paling menarik perhatian sekarang ini. Lorenzo menegaskan argumennya bahwa Marquez memiliki pengaruh besar dengan memenangkan pertarungan untuk menjadi pembalap resmi Ducati pada 2025. Menurutnya, Marquez berhasil melakukan provokasi ke tim pabrikan untuk berbalik arah setelah menyatakan bahwa dia tidak akan menerima motor pabrikan di tim Pramac. Ya, pernyataan Marquez bahwa ia tidak akan pindah dari tim satelit ke tim satelit lainnya menjadi bumerang bagi para petinggi Ducati. Padahal awalnya Ducati berupaya untuk mempertahankan Marc Marquez dan Jorge Martin tetap mengendarai Desmosedici GP. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan pada tahun 2025 berarti Ducati memiliki line-up pembalap All-Star yang dipimpin oleh seorang insinyur yang luar biasa. Dan, bisa dibilang sang insinyur adalah sosok yang meyakinkan Marc Marquez untuk berseragam merah tahun depan. Marquez mengungkapkan bahwa dia bertanya apakah dal-nya berkomitmen untuk tetap di Ducati sebelum menandatangani kontrak dengan tim pabrikan. Marquez mengaku harus bertarung untuk gelar juara MotoGP 2025 dengan berbekal GP25. Dia berada dalam pertarungan gelar tahun ini, sebagai pembalap Gresini dengan motor berusia 1 tahun. Tapi setelah itu dia akan memiliki setidaknya 2 musim di tim pabrikan Ducati untuk memenangi gelar MotoGP ketujuhnya.